Awalnya banyak pihak yang khawatir dengan program vaksinasi COVID-19, alasan keamanan vaksin, bahkan sempat terjadi beragam dari masyarakat begitu yang enggan untuk divaksin. Kini justru antusias masyarakat mulai terlihat dari adanya desakan pihak swasta yang mulai mengajukan diri untuk mendapatkan ataupun dalam rangka memproteksi diri mereka dari pandemi yang masih betah di NKRI. Hal ini tentunya pemerintah mempunyai PR besar untuk melakukan vaksinasi guna memenuhi alokasi yang dibutuhkan dalam program mandiri yang dinamakan sebagai vaksin gotong royong. Nah, ini seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam karpet merah vaksin gotong royong. Nah, di sini memang setelah dikaji dan juga dicermati secara mendalam, akhirnya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan resmi menerbitkan aturan terkait pelaksanaan COVID-19 jalur mandiri yang diberi nama program vaksinasi gotong royong. Dan apa sih sebenarnya vaksin gotong royong itu yang digagas oleh pemerintah? Vaksin gotong royong sendiri adalah program vaksinasi di mana dalam pemberian vaksin akan diberikan kepada pihak swasta atau karyawan ataupun karyawati, keluarga dan juga individu lain yang terkait dalam pendanaannya akan ditanggung oleh badan hukum ataupun usaha yang bernaung di dalamnya. Nah, ini perusahaan yang akan intinya jadinya perusahaan yang akan membeli vaksin untuk pendanaan dari program vaksinasi ini. Dan memang aturan ini juga digagas oleh pemerintah, bukan menjadi sembarang aturan begitu, di mana pemerintah juga memiliki alasan yang kuat dalam program vaksinasi gotong royong. Dan alasan kuat pemerintah adalah memberikan izin program vaksinasi ini karena memang vaksinasi gotong royong ini juga diharap dapat menjadi akselerasi ataupun percepatan program vaksinasi untuk masyarakat Indonesia. Nah, ini memang tak hanya itu, vaksin gotong royong juga bertujuan untuk menangani ataupun dalam lingkup klaster perusahaan begitu secara lebih cepat, terutama klaster dalam yang menunjukkan memang angka peningkatan yang cukup tinggi, yakni klaster perusahaan ataupun dunia usaha dan juga tingkat penyebaran COVID-19 yang tinggi. Nah, ini dari situ juga dibantu oleh dunia usaha memang untuk menurunkan angka positif COVID-19 di perusahaannya dan tentu akan lebih cepat menimbulkan proteksi, kemudian juga akan meluas begitu ya kepada kelompok di lingkup kerja yang diberi ataupun perlu digarisbawahi pula begitu di sini, walau dalam vaksinasi gotong royong yang akan membayar vaksin adalah perusahaan dan memang nanti karyawan ataupun karyawati di perusahaan tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun untuk diberi vaksinasi dari vaksinasi gotong royong ini. Nah, memang dalam program ini pemerintah juga menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan rumah sakit swasta begitu dalam program vaksinasi gotong royong ini dalam pelaksanaan, mengingat dalam program ini tidak diperkenankan rumah sakit pemerintah untuk melakukan program vaksinasi gotong royong. Dan memang hal ini dilakukan guna memang memberi batasan begitu ya ataupun garis tegas untuk program vaksinasi gratis dari pemerintah dan juga program vaksinasi mandiri ini ataupun vaksinasi gotong royong. Nah, ini juga perusahaan dalam hal ini juga harus mengeluarkan kocek yang cukup besar begitu ya untuk karyawannya divaksinasi. Namun juga data yang diperoleh oleh Kadin begitu sudah ada 6.644 perusahaan yang memang mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi gotong royong ini. Jadi antusiasnya juga cukup besar begitu. Dan dalam hal ini juga memang perusahaan juga banyak berharap dengan adanya akan vaksinasi gotong royong ini akan lebih memproteksi perusahaannya untuk menghadapi pandemi COVID-19. Dan memang apa sajakah vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi gotong royong ini bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini memang menjawab vaksin apa saja yang akan digunakan dalam program gotong royong, juru bicara vaksinasi Bio Farma Bambang Herianto juga menjelaskan bahwa kini pihaknya sedang menjajaki pengadaan vaksin yakni Sinopharm dan juga Moderna. Nah, di sini memang atau disebut vaksinasi gotong royong ya. Dan memang pengadaan kedua vaksin ini akan dilakukan oleh anak perusahaan farmasi Bio Farma yakni Kimia Farma atau KF dengan melakukan pendekatan begitu terhadap Amerika Serikat dan juga China. Memang kedua vaksin ini juga diketahui dari AS dan juga China, AS Moderna dan Sinopharm ini dari China. Dan memang ditegaskan kembali oleh Kemenkes RI bahwa jenis vaksin untuk gotong royong ini akan dibedakan dengan vaksin COVID-19 dalam program pemerintah. Nah, juga memang tidak akan menggunakan vaksin AstraZeneca, Sinovac, Novavax dan juga Pfizer. Dan ini perlu dilakukan mengingat kekhawatiran adanya kebocoran untuk misalnya vaksin gratis akan diperjualbelikan dan masuk dalam ranah vaksinasi mandiri yang biayanya dibebankan kepada perusahaan. Nah, memang pengadaan vaksin mandiri ini dijelaskan pula oleh Menko Bidang Kemaritiman dan juga Investasi begitu ya, pihaknya sudah memesan
banyak sekali, hingga 30 juta vaksin Sinopharm memang telah dipesan oleh Republik Indonesia. Untuk vaksin Moderna hingga kini belum dipublikasikan berapa banyak akan memesan vaksin asal Amerika tersebut. Apabila keduanya begitu mampu untuk memenuhi jumlah alokasi vaksinasi gotong royong yang berada di angka sekitar 20,2 juta dosis, maka sudah dapat dipastikan program akan berjalan tanpa terkendala ataupun kekurangan pasokan vaksin. Nah, ini bagaimanakah skema penerapan dari program vaksinasi mandiri ini, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini memang dalam program vaksinasi mandiri ini pemerintah menargetkan program dapat dilakukan mulai bulan April 2021 ataupun di tahun ini, dan memang mengingat agenda kedatangan vaksin yang dijadwalkan akan datang pada akhir Maret mendatang begitu. Dan untuk alokasi vaksin mandiri ini pemerintah juga menerapkan skala prioritas begitu ya bagi para perusahaan yang akan melakukan program vaksinasi gotong royong ini, yakni yang pertama memang perusahaan atau badan usaha yang di zona merah atau berada di wilayah resiko tinggi penularan COVID-19. Dan yang kedua, prioritas yang kedua yakni untuk industri padat karya ataupun yang memiliki pengaruh terhadap perekonomian Indonesia ataupun yang juga berpengaruh pada penggerakan roda ekonomi di tanah air. Nah, memang adibo yang tinggi dari pihak swasta terhadap program vaksinasi ini, pemerintah juga mewaspadai adanya peredaran vaksin palsu begitu di pasaran, dan memang ini proses impor juga dilakukan oleh sejumlah vaksin yang akan digunakan juga akan menggunakan sistem satu pintu, yakni hanya diimpor oleh farmasi milik BUMN, dan semuanya berharap dengan adanya program vaksinasi ini pandemi segera berakhir sekaligus mengakhiri segala krisis yang terjadi akibat pandemi COVID-19.